Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 17 keutamaan ibadah dan doa di sepertiga malam terakhir. Saudara-saudariku yang mulia, salah satu waktu yang mustajab atau terbaik untuk berdoa ialah di sepertiga malam terakhir, yakni waktu yang tenang di mana Allah amat dekat dengan hambanya dan banyak malaikat pemberi rahmat menyebar untuk mencari orang-orang yang bersujud memanjatkan doa kepada Allah. Hal itu sebab terdapat 17 keutamaan doa di sepertiga malam terakhir, yakni waktu yang tenang di mana Allah Ta'ala amat dekat dengan hambanya dan banyak malaikat pemberi rahmat menyebar untuk mencari orang-orang yang bersujud bermunajat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menjadi sebab terdapat 17 keutamaan ibadah dan doa di sepertiga malam terakhir yang memang waktu tersebut sangatlah mulia. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, inilah 17 keutamaan ibadah dan doa di sepertiga malam terakhir, yaitu yang pertama adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Di sepertiga malam terakhir adalah waktu yang dekat dengan Allah dan doa akan diijabah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. 2. Kasih sayang Allah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memberikan kasih sayang dalam Islam untuk hambanya yang rajin berdoa di sepertiga malam terakhir. Lalu yang ketiga, waktu yang terbaik. Ibnu Hajar menjelaskan, bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari menerangkan mengenai keutamaan berdoa pada waktu tersebut hingga terbit fajar subuh dibanding waktu lainnya. Menurut ulama, yang sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik dibanding waktu-waktu berdoa yang lainnya, sehingga amat dianjurkan untuk dijadikan waktu untuk memanjatkan doa kebaikan kepada Allah, sebab Allah selalu memberikan tanda Allah sayang pada hambanya. 4.
waktu yang istimewa. Ibnu Battal berkata, waktu tersebut adalah waktu yang mulia dan terdapat dorongan beramal di waktu tersebut. Allah Ta'ala mengkhususkan waktu itu dengan nuzulnya atau turunnya Allah. Allah pun memberikan keistimewaan pada waktu tersebut dengan diijabahnya doa dan diberi setiap yang dia minta. Dari Syarah Bukhari, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke bumi sehingga tiap doa akan diperhatikan, didengar dan diijabah langsung oleh Allah, terlebih ketika sholat tahajud. 5. Amalan mulia. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Quran Surat Al-Muzammil ayat 2-3 merupakan perintah Allah untuk berdoa di sepertiga malam terakhir. Sebab doa merupakan wujud komunikasi langsung hamba dengan Allah. Sebab itu akan menjadi jalan kebaikan dan jalan kasih sayang Allah, serta memahami alasan pentingnya akhlak mulia menurut Islam. 6. Jalan keluar dari segala kesusahan. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan waktu tersebut dengan ia bersiap-siap sebelum masuk sepertiga malam terakhir yang awal. Hendaklah setiap hamba bersiap diri dengan kembali pada Allah kala itu agar mendapatkan sebab ijabahnya doa. Setiap muslim hendaklah memperhatikan waktu di malam dan siang hari dengan doa dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dari Syekh Bukhari, tiap muslim memang dianjurkan memperoleh kebaikan di dalamnya. 7. Sunnah Rasulullah. Rasulullah selalu menjalankan sholat tahajud dan berdoa setelahnya. Sebab itu merupakan anjuran langsung dari Allah, sehingga sebagai umat muslim hendaknya mengikuti anjuran Rasulullah tersebut untuk bisa menjadi seorang hamba yang berada dalam jalan yang lurus. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkat engkau ke tempat yang tinggi dan terpuji. Surat Al-Isra ayat 7-9. Lalu yang ke-8, jalan ke surga. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surat Al-Insan ayat 25-26. Tentunya orang yang rajin ibadah akan mendapat kebaikan, yakni menjadi jalan baginya untuk mendapatkan kebaikan di surga. 9. Meningkatkan iman. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Quran Surat Qaf ayat 40. Merupakan hal baik jika di sepertiga malam terakhir melakukan zikir dan berdoa. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah, yang bisa mengalahkan rasa malasnya dan mengalahkan hawa nafsunya untuk hanya tidur dan melewatkan waktu yang sempurna baiknya. 10. Memudahkan urusan dunia dan akhirat. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam
bintang-bintang di waktu fajar. Quran surat At-Tur ayat 48 sampai 49. 11. Wujud syukur. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Quran surat Asy-Syar ayat 7 sampai 8. Berdoa di sepertiga malam yang terakhir adalah wujud syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk hidup dan melakukan banyak amal kebaikan untuk bekal hidup yang bahagia di akhirat. 12. Melawan hawa nafsu. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Jelas bahwa mengalahkan rasa mengantuk di malam hari dan hawa dingin adalah perbuatan mulia yang mampu mengalahkan hawa nafsu demi menjalankan perintah dan demi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 13. Jauh dari laknat Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir, sebab orang tersebut dengan sabar menjalani waktu untuk memperbanyak ibadah dikala orang yang lain tidur. Siapa yang mementingkan Allah tentunya juga akan dipentingkan oleh Allah, sehingga orang tersebut jauh dari segala keburukan dan jauh dari laknat. 14. Mendapat sanjungan dari Allah. Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Allah memuji hambanya yang senantiasa melakukan doa di sepertiga malam terakhir sebagai sebab Allah amat menyukai amalan tersebut, sehingga orang tersebut selalu berada dalam petunjuk dan mendapat jalan untuk terus berbuat kebaikan serta jauh dari segala keburukan, baik itu keburukan di dunia maupun di akhirat. 15. Jauh dari penyakit hati. Bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Lalu mereka bangkit sedang jumlah mereka sedikit. Banyak orang yang memiliki penyakit hati dan merasa tidak puas terhadap apa yang didapatkan di dunia, selalu merasa kurang dan menuruti hawa nafsunya. Hal itu terjadi karena orang tersebut kurang rasa syukurnya dan sedikit sekali mendekatkan kepada Allah, sehingga hatinya mudah terbolak-balik oleh hawa nafsunya sendiri dan mudah diganggu syaitan. Hal itu bisa diperbaiki
dengan banyak berdoa di sepertiga malam terakhir agar dilindungi dari segala keburukan syaitan dan hawa nafsu duniawi. 16. Kebahagiaan di surga. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Tentunya kebahagiaan di surga akan didapatkan jika seseorang rutin berdoa di sepertiga malam terakhir, disertai dan tingkah yang baik yang menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir, yang ke-17, jauh dari kesusahan dunia dan akhirat. Jauh dari kesusahan dunia dan akhirat. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud sholat. Quran Surat Ali Imran ayat 113. Orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir memiliki derajat yang berbeda dari orang yang tidak melakukan, dan derajat itu ialah ia terlihat jauh lebih mulia dan baik di mata Allah karena segala kebaikan yang dilakukannya dan rasa istiqomahnya dalam beribadah. Nah, saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, demikian penjelasan mengenai 17 keutamaan beribadah dan berdoa di sepertiga malam terakhir. Semoga menjadi wawasan Islami yang bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi motivasi untuk menjalankannya, serta bisa menjadi jalan untuk menjadi pribadi lebih baik yang melakukan segala perintah Allah dan sunnah Rasul, salah satunya dengan banyak beribadah dan berdoa di sepertiga malam terakhir. Semoga kita selalu istiqomah menjalankannya. Terima kasih. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat.